memuji nama Tuhan hari ini. Semua bersukacita ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa belum? Ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah menyiapkan kami untuk kami bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, meskipun kami ada di rumah, kami tetap bersukacita. Kami tetap memuji nama Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat kami berada, di rumah kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, semua yang bersukacita hari ini sudah bangkit berdiri tentunya dan siap untuk memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan Kami Datang Bawa Pujian. Semua bertepuk tangan. Satukan suara dengan
pujikan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sehingga kami boleh selamat, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati guru kami, juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kalian. Kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Ayat 22. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan,
anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia, dan dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Pada suatu hari, datanglah 2 orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan 1 bayi. Ibu A dan ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari ibu B telah mati karena ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, tidak. Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Ibu A berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Ibu A dan ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi 2. Raja Salomo berkata, lalu berikanlah setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B. Ibu A berkata, ya Tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia. Ibu B berkata, lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Ya, Salomo adalah seorang raja. Dia anak daripada Daud. Dia seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan.
ketika dia akan memutuskan sesuatu atau menghadapi sesuatu yang sulit, pasti dia akan minta pimpinan Tuhan, minta hikmat pada Tuhan, supaya apa yang menjadi keputusannya tidak salah. Ada 2 orang ibu mengatakan bahwa anaknya ini diperebutkan, yang satu meninggal, yang satu masih hidup, tetapi ada yang satunya itu tidak jujur, ya, dia menukar bayinya dengan bayi yang hidup. Salomo diberi hikmat oleh Tuhan. Nah, maka Salomo bisa melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal 1 ayat 7 yang berkaitan dengan hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, inilah, kalau orang yang selalu takut akan Tuhan pasti akan diberi hikmat oleh Tuhan dan akan dipimpin oleh Tuhan. Nah, adik-adik, caranya bagaimana? Kalian harus senantiasa mendengarkan didikan, mendengarkan ajaran firman Tuhan, ajaran tentang kebaikan. Dan kalau kalian di sekolah juga kalian harus mendengarkan didikan daripada bu guru, bapak ibu guru. Nah, kalian kalau diberi hikmat oleh Tuhan, pasti dalam setiap langkah kalian akan disertai dan akan dipimpin oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan. Dan Amsal 1 ayat 7 ini sebagai ayat hafalan. Nah, kalian bisa menghafal ayat ini ya. Nanti kalian share di grup sekolah minggu. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya ini boleh menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap setia, kita tetap mau mendengarkan didikan, yaitu firman Tuhan yang harus kalian dengarkan baik-baik. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berhikmat untuk kami selalu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai adik-adik yang dari rumah. Engkau memberi kesehatan kepada mereka semua, memberkati orang tua mereka, memberkati sekolah mereka. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan keberhasilan kepada adik-adik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita melakukan firman Tuhan dengan setia setiap hari. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita mujikan Dia